Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Sayangilah aku ya Tuhan, sebab aku menderita. Lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Tuhan, jangan sampai aku kecewa, sebab aku berseru kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan diri kita. Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita berdoa juga untuk Bapak Poniti dan Ibu Katarina Lasiem yang sedang menderita sakit. Semoga Tuhan menguatkan dan menyertai perjalanan sakit mereka, serta memberikan rahmat kesehatan. Kita berdoa juga untuk Bapak Stefanus Daryanto yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan mengaruniakan rahmat pengampunan dosa dan kedamaian kekal baginya. Kita satukan semua doa dan intensi kita bersama dengan doa gereja. Allah Bapa sumber belas kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hati-Mu. Kasihanilah kami, dan semoga kami semakin memahami Engkau, sebagaimana Engkau memahami diri kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyalingilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku susah, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Tetapi orang-orang Yahudi itu menjawab, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku adalah anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam Aku
dan aku ada di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pernahkah kita punya pengalaman ada rasa terganggu, rasa tidak nyaman, bahkan kemudian rasa marah yang tiba-tiba muncul karena kita melihat atau mengalami perbuatan baik orang lain? Kita tahu bahwa dan sadar bahwa perbuatan yang ditunjukkan adalah sebuah perbuatan yang baik. Tetapi walaupun demikian, secara spontan ada rasa tidak nyaman, bahkan marah karena perbuatan baik. Dan disitulah kemudian sebenarnya kita diajak, apakah perbuatan baik itu yang menyebabkan rasa tidak nyaman, ataukah justru karena ada sesuatu di dalam diri kita yang kemudian semacam mempertanyakan kepada diri sendiri, apakah sungguh bahwa perbuatan itu baik, ataukah hanya sekedar bahwa karena diri kita yang tidak suka. Sebuah hal yang pantas untuk kita renungkan ketika kita mendengar dialog antara orang-orang Yahudi dan Yesus pada hari ini. Yesus dengan jelas mengatakan ada perbuatan-perbuatan baik, bahkan mujizat yang dia lakukan, yang dia tunjukkan, yang diperlihatkan. Dan mujizat itu diakui bahwa tidak mungkin seorang manusia melakukan itu. Ada pengakuan, ada kesadaran, tetapi justru orang-orang Yahudi itu menjadi marah. Dan inilah yang kemudian juga menjadi sebuah permenungan bagi kita. Ketika kita melihat ada sesuatu di sekitar kita dan kemudian muncul rasa tidak nyaman, kita pantas untuk bertanya, apakah sungguh bahwa ada sesuatu yang di luar itu yang menyebabkan, ataukah justru di dalam diri kita karena yang disebut Yesus kedegilan dan kekerasan hati. Dan disitulah kemudian kita bertanya kepada diri sendiri, ketika hal-hal itu terjadi, beranikah kita kemudian untuk merenungkan sebenarnya siapa yang hendak kita wartakan, siapakah yang hendak kita muliakan ketika rasa tidak nyaman dan rasa yang sejenisnya itu muncul di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mendekati perayaan Pekan Suci, kita diajak untuk semakin merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku bahwa kita adalah orang beriman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Tetapi sungguhkah kepercayaan iman itu mampu untuk kita hadirkan di dalam sikap perilaku hidup kita? Dan Yesus hari ini mengingatkan kepada kita bahwa aku diutus Bapa dan aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada, yang ditunjukkan oleh Bapa. Dan karena pekerjaan, karena sikap, karena perbuatan hidup itulah, maka hendaknya orang-orang kemudian menyadari Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan kita pun kemudian diajak untuk bertanya, ketika kita beriman, ketika kita mengaku percaya kepada Yesus, apakah Yesus yang kita percaya kita hadirkan juga, sehingga apa yang kita yakini, persatuan kita dengan Tuhan, sungguh kemudian mampu untuk kita hadirkan secara nyata di dalam sikap perilaku kehidupan kita. Hari ini kita diajak untuk merenungkan di dalam hari pantang yang kita lakukan, berpantang terhadap diri sendiri, berpantang terhadap perasaan-perasaan yang muncul, yang bisa saja hanya karena diri kita. Dan disitulah kita diajak untuk memurnikan hati dan diri kita, sehingga akhirnya Tuhanlah yang kemudian kita hadirkan di dalam kata-kata, sikap, dan perbuatan hidup kita.
Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar persatuan kita dengannya dalam komuni kudus semakin memampukan kita untuk merasakan, mengalami kehadiran Yesus sendiri yang akhirnya kita hadirkan di dalam perbuatan hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.